Spirits we call demons. Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Start One TV. Bagaimana nih kabarnya akang teteh semua? Baik-baik saja kan? Oke, pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Golden Compass, yang rilis pada tahun 2007 silam. Film ini bercerita tentang seorang anak gadis, yang akan mencoba menyelamatkan anak-anak yang terculik bersama dengan hewan kesayangannya. Seperti apa kisahnya? Langsung kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil, bernama Lyra. Dia sedang bermain lempar lumpur di tepi sungai bersama teman-temannya. Mereka kemudian kejar-kejaran, hingga sampai di depan sebuah gerbang. Lyra menyuruh Billy untuk berhenti mengejar Roger dan dirinya, karena jika tidak, maka Billy dan kawan-kawan yang akan terkena kutukan. Lyra juga mengatakan, jika di dalam sana terdapat sebuah jubah beracun yang dapat membakar orang hidup-hidup. Merasa tidak percaya, Billy minta pembuktian kepadanya, dan Lyra akan membuktikannya, dengan membawa jubah tersebut nanti malam. Billy sepakat dengan janji Lyra, setelah berjabat tangan mereka pun berpisah. See you later then. Okay. Setelah itu, Lyra bersama demonnya masuk ke sebuah ruangan. Demon merupakan roh binatang yang hidup berdampingan dengan manusia. Di sana akan ada pertemuan guru besar. Dengan mengendap-endap, Lyra berhasil masuk ke dalam ruangan. Tujuan mereka ke sana, untuk mengambil jubah yang telah Lyra janjikan kepada Billy. Namun, di saat Lyra sedang melihat-lihat benda di sana, seseorang masuk, dan Lyra segera bersembunyi di dalam lemari. I told you. Diketahui orang itu adalah guru besar Jordan dan seorang dari Magisterium. Lyra mendengarkan pembicaraan mereka berdua, yang ternyata tidak suka dengan pamannya, bahkan dia melihat orang tersebut menaruh racun ke dalam sebotol minuman. Di tempat lain, terlihat seorang laki-laki bernama Asriel. Dia seorang Magisterium dan tentu saja dia adalah paman Lyra. Setibanya di ruang pertemuan, Asriel menuangkan minuman beracun itu. Saat dia mau meminumnya, tiba-tiba Lyra keluar dan segera mencegah pamannya. Lyra menjelaskan apa yang terjadi di ruangan ini. Setelah itu Asriel menyuruh Lyra untuk masuk kembali ke persembunyiannya dan memintanya untuk memata-matai guru besar dan tamu-tamu lainnya. Tibalah pertemuan itu. Selama pertemuan, dan saat sedang menjalankan tugasnya, Lyra melihat pamannya yang menunjukkan penemuan dia, yaitu tentang Dus. Menurut Asriel melalui demonnya, Dus terkoneksi dengan orang yang ada di dunia lain. Dan untuk menjelajahi sumber Dus yang berada di Kutub Utara, maka Asriel meminta bantuan dan pendanaan kepada para kelompoknya. Setelah rapat itu selesai, Asriel memarahi Lyra, karena telah lancang masuk ke ruang pertemuan. Tetapi, Lyra justru membentaknya, karena berkat dialah Asriel tidak meninggoy. Karena rencana Asriel disetujui oleh guru besar, Asriel segera menyiapkan waktu yang tepat, untuk pergi ke Kutub Utara. Lyra yang mengetahui rencana Asriel, dia mengatakan ingin ikut. Namun Asriel tidak mengizinkannya dan dia malah menyuruh Lyra untuk tidak membicarakan tentang Das, karena ini bukan urusannya. Dust is none of your business. Lyra pergi menemui Roger. Di sana dia menceritakan semua yang terjadi padanya, dan setelah itu, mereka mulai membahas tentang para Gobbler. Gobbler adalah sekelompok orang yang menculik para anak-anak miskin dan yatim piatu. Kemudian Lyra mengatakan, jika sahabatnya diculik oleh Gobbler, maka Lyra akan berusaha untuk menyelamatkannya. I'd come and rescue you. Selanjutnya Lyra pergi ke ruang pertemuan untuk mengikuti acara makan bersama. Di saat Lyra sedang dinasehatin oleh guru besar, ada seorang wanita cantik bernama Coulter, datang bersama demonnya seekor monyet. Wanita itu duduk di samping Lyra, dan berbicara tentang Ragnar atau raja dari para beruang. Dia mengatakan kalau raja beruang ingin memiliki demon seperti manusia. Dia juga mengajak Lyra untuk pergi ke Kutub Utara atau tempat beruang itu berada. Me? Go to the north. Coulter meminta izin kepada guru besar untuk mengajak Lyra ke Kutub Utara. Dengan banyak pertimbangan guru besar pun menyetujuinya. Pada malam hari, Roger dan Billy sedang mendatangi tempat yang sudah dijanjikan Lyra. Mereka menunggu kedatangan Lyra yang katanya akan membawa jubah beracun. Namun secara tiba-tiba, Billy merasa tercekik, karena demon miliknya ternyata ditangkap oleh demon milik Coulter. Roger yang melihat pun ketakutan lalu mereka diculik oleh seseorang yang misterius. Keesokan harinya guru besar menemui Lyra dan memberikannya kompas emas. Benda tersebut berfungsi untuk menunjukkan kebenaran. Guru besar pun menyuruh Lyra untuk merahasiakan benda ini dari Coulter. Singkat cerita, Lyra bersama Coulter akan pergi ke Kutub Utara. Setelah sampai di rumah Coulter, Lyra merasa kagum dengan rumah mewah tersebut. Di saat Lyra sedang berada di kamar, dia mencoba membuka kompas emas itu.
Namun dia belum mengetahui bagaimana cara memfungsikan benda itu. Saat yang bersamaan muncullah Coulter, Lyra pun segera menyembunyikan benda itu. Setelah itu Lyra diajak Coulter ke ruang rias. Di sana Lyra diperlakukan sangat baik oleh Coulter. Kemudian saat acara makan bersama telah selesai, Lyra dan Coulter kembali berbincang-bincang. Di saat Lyra sedang membahas tentang Dust, Coulter menyuruh Lyra untuk tidak membahas tentang itu lagi. Dia juga menyuruh Lyra untuk meletakkan tas buruknya. Namun Lyra tidak mau, dan karena kesal dia pun akhirnya masuk ke kamar. Dari kejadian inilah Lyra mulai berpikir, sebenarnya apa yang Coulter inginkan darinya. Dengan rasa penasaran itu, Lyra bersama demonnya masuk ke ruang kerja Coulter. Di sana si tupai berhasil menemukan sebuah kertas yang isinya adalah data anak-anak yang hilang. Terlihat juga di data itu ada nama Billy dan Roger. Disinilah mulai terbongkar siapa Coulter sebenarnya. Dia adalah salah satu anggota Gobber, sebuah tim yang suka menculik anak-anak. Di saat Lyra akan masuk kembali ke kamarnya, dia sangat kaget melihat kompas emasnya telah dipegang oleh demonnya Coulter. Untungnya, dengan cepat demonnya Lyra merebut kembali kompas itu. Kemudian Lyra memutuskan untuk kabur dan akan menyelamatkan Roger dan Billy. Namun keadaan di luar sangat tidak aman, karena ada banyak para gobbler yang sedang menculik anak-anak. Di sini Lyra juga berhasil ditangkap oleh mereka, namun untungnya ada seseorang yang datang menolong Lyra. Diketahui orang-orang itu anggota Giptian para pemburu, di sana juga ada ibunya Billy yang akan berusaha untuk melindungi Lyra. Kemudian mereka pun pergi dan menaiki sebuah kapal. Pada keesokan harinya, Lyra diperkenalkan dengan para ketua di kelompok itu. Di sini Lyra merasa kebingungan dan menanyakan alasan mereka melindungi dirinya. Dan ternyata, kelompok ini telah berteman baik dengan paman Lyra, sehingga mereka harus terus mengawasi Lyra selama di perjalanannya. Ditambah lagi, ketika Lyra dibawa oleh Coulter, dia merasa curiga ada hubungan antara Coulter dan Gobber. Mendengar hal tersebut Lyra kemudian mengeluarkan kompas emasnya, kemudian salah seorang di sana menjelaskan cara kerja kompas tersebut kepada Lyra. Menurutnya Lyra memiliki 3 tombol yang bisa dikendalikan dengan menunjuk 3 simbol. Lyra bisa bertanya apapun yang bisa dibayangkan. Ketika Lyra memberikan sebuah pertanyaan, maka jarum itu akan menunjuk 3 simbol yang akan memberikan jawabannya. Kemudian di saat Lyra mencoba menanyakan tentang keberadaan anak-anak yang hilang, kompas itu menunjukkan ular yang licik seperti gobbler, kemudian simbol pot yang bisa diartikan sebuah rencana, dan yang terakhir adalah simbol bayi. Selanjutnya Lyra memandang kompas tersebut untuk melihat lebih jelas lagi tentang arti dari ketiga simbol itu, dan benar saja, arti dari simbol itu menunjukkan kalau anak-anak itu diculik oleh tim gobbler. Tugas pertama mereka adalah menyelamatkan para anak yang diculik oleh gobbler. Karena anak tawanan itu akan dijadikan bahan eksperimen. Ternyata otak di balik semua ini adalah seorang magisterium yang diperlihatkan di awal film tadi, yang memiliki niat untuk membunuh pamannya Lyra. Dan dia bekerja sama dengan Neng Coulter. Mereka mengirim serangga untuk mencari keberadaan Lyra. Kembali ke Lyra, di saat dalam perjalanan, tiba-tiba dia diserang oleh serangga mata-mata milik Coulter. Untung saja Coram berhasil menangkap salah satu serangga tersebut, dan dimasukkan ke dalam kaleng. Coram mengungkapkan, jika serangga ini memiliki kandungan roh jahat di dalamnya dengan mengeluarkan racun berbahaya. Di tempat lain di sebuah gunung es, terlihat Asriel sedang melakukan perjalanan ke Kutub Utara. Dia mengalami masalah di mana dirinya diserang oleh beberapa pria yang tak dikenal. Asriel pun berusaha menyelamatkan diri melalui celah-celah es, namun sayangnya dia gagal dan akhirnya ditangkap. Malam pun tiba, terlihat Lyra sedang menikmati cuaca itu, tiba-tiba dia didatangi oleh sosok penyihir. Dia adalah Serafina Pekala, merupakan seorang ratu penyihir dari Danau Enara. Dia mendapatkan kabar kalau Lyra dapat membaca simbol, dan Serafina pun datang untuk mencarikan seseorang di kapal ini, yang merupakan suaminya dia. Dan ternyata suaminya Serafina yaitu Farder Coram. Serafina tersenyum, lalu dia memberi informasi tentang anak-anak yang dijadikan mangsa tempat itu bernama Bolfangar. Tempat itu sangat berbahaya. Di sana mereka dilindungi oleh komplotan Tartar dengan serigala demon, yang selalu bersamanya. Dan setelah memberitahu hal itu Serafina pun pergi. Keesokan harinya, sampailah kapal yang Lyra tumpangi di sebuah dermaga. Di sana Lyra melihat jarum kompasnya, kemudian dia didatangi seseorang yang bernama Lee. Dia berniat membantu Lyra dengan menawarkan diri sebagai sopir balon udara bersama seekor beruang yang bernama Lores. Saat mereka mendatangi Lores untuk meminta bantuannya, namun sayangnya Lores menolak ajakan tersebut. Lyra mencoba menggunakan kompasnya untuk mengetahui apa yang sedang diinginkan beruang tersebut. Dan ternyata yang diinginkannya adalah baju besi. Karena dahulunya Lores adalah calon raja,
Namun karena suatu hari ada seekor beruang yang berhasil mengalahkannya, sehingga akhirnya Lores gagal untuk menjadi raja dan bernasib seperti ini. Kemudian Lyra menunjukkan di mana baju besi yang Lores inginkan berada, merasa berhutang dengan Lyra maka beruang tersebut berniat akan melayani dan menjaga Lyra selama di sisa hidupnya. Kemudian Lores mengambil dan mengenakan baju besi itu. Walaupun sempat meresahkan para warga, namun Lyra dapat melanjutkan perjalanannya kembali bersama Lores dan pasukannya. Di tempat lain Fra Pavel bersama tuannya, berencana untuk menangkap Lyra, dengan mengirim Coulter menuju utara. Pada sore hari, mereka yang berada di hamparan es di kutub utara telah selesai mendirikan tenda dan api unggun, namun di saat itu Lyra lagi-lagi membuka kompasnya, dan entah apa yang dia lihat, Lyra segera mengajak Lores untuk menemaninya ke sebuah rumah berhantu. Lores pun segera membawanya ke tempat tersebut. Setelahnya sampai di sana, Lyra segera memasuki rumah itu, dan di dalam, dia menemukan Billy yang telah terpisah dengan demonnya. Billy. Ternyata tujuan para gober menculik anak-anak, yaitu untuk memisahkan anak-anak dari demonnya. Lyra lalu membawa Billy ke tempat perkemahan, dan di sana mamahnya Billy sangat sedih, melihat Billy yang sudah terkapar lemas. Dalam situasi ini, tiba-tiba beberapa panah meluncur ke pasukan Chibson. Dengan sigap mereka membalas menembakkan senjatanya ke para musuh. Namun saat itu para penjahat berhasil membawa Lyra. Kemudian Lei dan Lores bergegas mencari Lyra, mereka menuju ke kerajaan beruang dengan menggunakan balon udara. Di sisi lain Lyra kini telah sampai di kerajaan beruang, di sana dia bertemu dengan Raja Beruang. Dan untungnya karena Lyra cerdik dia berhasil mengelabui sang raja, yang mengaku sebagai demon dari Lores. I'm Yurik Benison's demon. Mendengar itu, Raja Beruang pun marah, karena sepengetahuan Raja, para beruang sama sekali tidak bisa memiliki demon. Namun emosi Raja menurun ketika Lyra mengatakan jika dia ingin menjadi demonnya. Dan Lyra yang mendengar Raja akan menyerang Lores bersama rakyatnya, segera mencegahnya, dengan alibi jika Raja menghabiskan Lores seorang diri, maka secara otomatis kekuatan yang dimiliki Lores akan mengalir padanya, termasuk Lyra yang nantinya akan berubah menjadi demonnya. Raja Beruang pun percaya akan hal tersebut. Pada keesokan harinya Raja Beruang telah bersiap dengan baju besinya untuk melawan Lores. Tidak lama kemudian Lores pun datang, namun sebelumnya Lyra mengatakan semua rencana yang telah dibuat olehnya. Sebelum Lores bertanding, Lyra memintanya agar jangan sampai kalah demi dia. Setelah itu, Lores masuk ke arena pertandingan dan pertarungan sengit antara Lores dan Raja pun berlangsung. Awal pertarungan sang Raja yang terlihat unggul, dia berhasil menggigit salah satu kaki Lores. Dan Lores, yang tidak ingin mengecewakan Lyra segera mengeluarkan seluruh tenaganya dan menyerang Raja saat dia lengah, dan Lores pun memenangkan pertarungannya. Kini Lorek telah menjadi Raja Beruang, namun dia tetap akan menjalankan janjinya kepada Lyra untuk selalu menjaganya. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya, hingga sampailah di sebuah jembatan. Karena jembatan itu kecil akhirnya Lyra pun turun dari tunggangan Lores untuk menyeberang dan meninggalkan Lores. Ketika Lyra sedang menyeberanginya, tiba-tiba jembatan itu runtuh yang hampir membuat Lyra terjatuh. Kemudian Lores menyuruh Lyra untuk lari segera. Dan akhirnya dia pun berhasil selamat. Setelah melanjutkan perjalanannya sendirian, kini sampailah Lyra di Bolvangar. Di sana dia bertemu dengan Roger, dengan bisik-bisik Lyra meminta Roger untuk menyuruh anak-anak semua menggunakan pakaian hangat. Setelah itu Lyra pergi ke suatu ruangan. Dan tak lama kemudian Coulter yang baru datang juga masuk ke ruangan yang sama. Di sana Coulter mengatakan pada rekannya, jika Asriel ternyata telah menyuap penangkapnya, dan dia mendirikan level rahasia di tempat yang cukup jauh dari kutub utara. Setelah itu Coulter keluar dari sana. Lyra yang sedari tadi menguping keberadaannya Asriel, diketahui setelah dia tak sengaja menyenggol sebuah kursi, Lyra pun ditangkap dan dimasukkan ke sebuah mesin pemisah antara manusia dan demonnya. Mesin itu mulai berfungsi, tiba-tiba Coulter datang dan menyelamatkan Lyra, dan membawanya ke kamar untuk dihangatkan. Setelah berjam-jam pingsan Lyra sadar, lalu mendengar ucapan Coulter yang mengatakan, jika Lyra adalah anak kandungnya, dan Asriel merupakan ayahnya. Dia langsung memeluk Lyra, kemudian dia meminta kompas emas yang Lyra punya. Dan saat itu juga, Lyra memberikan kaleng yang berisi serangga emas kepada Coulter. Seketika wanita jahat itu tertidur. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Lyra segera pergi dan merusak mesin pemisah antara manusia dan demon. Setelahnya Lyra mengajak semua anak-anak di sana kabur. Namun di luar, ternyata banyak komplotan Tartar yang sudah bersiap mengepung bersama para demon segalanya. Dengan berani Lyra maju melawan ketua Tartar, diikuti dengan Roger yang juga ikut maju. Dan di saat salah satu demin serigala akan menyerang Lyra, tiba-tiba Lores datang untuk menyelamatkan Lyra.
Saat Lores sedang menyerang para komplotan Tartar, secara bersamaan, saat Lyra akan dibunuh datanglah para pasukan penyihir dan membantunya. Hingga akhirnya pertarungan ini pun dimenangkan oleh pasukan Lyra. Setelah itu Roger mengajak Lyra pulang, namun gadis itu menolak dengan alasan jika dia akan menyelamatkan Paman Asriel yang ternyata ayahnya, karena dia akan segera dibunuh oleh Coulter. Mendengar hal tersebut Roger pun akan ikut menemani Lyra. Mereka kemudian bergegas pergi untuk menyelamatkan Paman Asriel dan ditemani Paman Lei dan Lores menggunakan balon udara. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat apa guys? Sebenarnya saya ingin tahu bagaimana Lyra menyelamatkan ayahnya, namun hanyalah sutradara yang tahu endingnya guys. Oke sampai di sini dulu alur cerita kali ini, semoga kalian bisa terhibur. Seperti biasa jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Follow juga sosial media Mimin dan tuliskan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.